Oke teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih 11 menit, saya rasa bisa dimulai ya webinarnya ya. Sudah, Untuk siap. teman-teman yang belum join bisa diingatkan lainnya, kita tunggu yang belum join juga ya. Tapi kita mulai agar mempercepat waktu. Baiklah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat perwakilan Kepala SMA S1 Natar, yang terhormat Dewan Guru, yang terhormat pengamat pendidikan, serta peserta webinar yang berbahagia. Marilah kita buka acara webinar ini dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perkenalkan nama saya Elmariani selaku moderator yang akan memandu acara webinar pada hari ini. Acara yang pertama yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan Kepala SMA N1 Mataram. Kepada Ibu Ronaliawati MPD dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Mana Budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Mustika selaku pengamat pendidikan. Yang saya hormati Ibu Eci selaku Dewan Guru yang hadir pada kegiatan webinar pada hari ini. Dan yang saya hormati para pemateri yang luar biasa, serta siswa-siswi SMA Negeri 1 Natar yang saya banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat menghadiri acara mini webinar yang berjudul Fokus Belajar di Sekolah dengan Happy, Menyenangkan, dan Jauh dari Kekerasan Seksual. Kekerasan seksual di kalangan remaja menjadi keprihatinan kita bersama. Telah terjadi beberapa kasus kekerasan bahkan terjadi di sekolah dengan korban pelajar. Kekerasan dalam berbagai bentuk merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat ditoleransi, terutama terhadap perempuan dan anak. Kekerasan ini membawa dampak yang panjang, tidak hanya fisik menjadi tidak sempurna, psikis yang terganggu, hingga hubungan sosial yang rusak, dan lebih dari itu dampak kerugian bagi anak itu sendiri, bagi masa depan, dan juga masyarakat dan juga bangsa. Untuk itu, saya mengajak semua anak, siswa-siswi kita, dan semua warga sekolah untuk bersama menghentikan semua jenis kekerasan, terutama yang terjadi di sekolah, di jalan yang melibatkan siswa dan warga sekolah. Sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah harus benar-benar dibangun dan dijalankan. Ini demi mencegah kekerasan terhadap anak di sekolah serta menjamin masa depan anak-anak kita menjadi lebih baik. Marilah saling asuh, menghargai dan mencintai sesama manusia, sesama saudara kita, sesama pelajar. Berilah prakarsa keteladanan, kesopanan sesuai dengan posisi dan peran masing-masing. Ingarso sung tulodo, ing madyo mangun korso tuturi handayani. Anak-anakku, pelajar yang istimewa, kekerasan tidak hanya berdampak pada dimensi saat ini, tetapi juga hari esok. Anak yang menjadi korban hari ini dapat mengalami dampak untuk sepanjang hidup dan menghancurkan masa depannya. Maka dari itu, janganlah menjadikan hancur hidup saudara kita. Hentikan segala kekerasan apapun dan alasannya. Akhir kata, saya berharap webinar ini merupakan titik untuk menguatkan perdamaian, menghilangkan diskriminasi dan kekerasan
serta bersama-sama untuk menciptakan iklim sekolah aman, fokus belajar di sekolah dengan happy, menyenangkan dan jauh dari kekerasan seksual. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi setiap langkah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rolaiwati MPD yang telah menyampaikan sambutan. Nah, acara selanjutnya yaitu kita langsung ke materi. Pasti nggak sabar ya untuk mendengarkan materi dari pemateri kita yang sangat hebat, yang sangat luar biasa. Nah, pemateri yang pertama ini bernama Ibu Karsafika Setia Arianto SID. Beliau akan menyampaikan materi. Nah, untuk mempersingkat waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Untuk sebelumnya saya mohon tolong di share screen ya Mbak, PPT yang sudah dikirimkan tadi. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini untuk mempersingkat waktu kita akan membahas tentang apa sesuai judul tadi, kekerasan seksual dan gimana sih cara kita mencegahnya gitu ya, sekolah yang aman, menyenangkan dan jauh dari kekerasan seksual. Nah, jadi pada kali ini untuk membuka materi ada pertanyaan pastikan apa sih kekerasan seksual itu gitu. Nah, terus itu apa aja sih bentuknya dan mungkin nggak sih terjadi di lingkungan sekolah gitu kan. Jadi di sini yang perlu kita ketahui pertama adalah kekerasan seksual itu termasuk salah satu dari 3 dosa besar pendidikan yang harus diberantas dimanapun satuan pendidikan. Nah, kan di situ dikatakan bahwa termasuk 3 dosa besar. Yang 2 itu apa sih? Yang 2 itu adalah bullying dan intoleransi. Tapi kekerasan seksual. Jadi kita akan lanjut ke pembahasannya. Selain itu, kekerasan seksual menurut Permendikbud nomor 30 tahun 2001 itu menyebutkan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyakiti tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibatkan penderitaan psikis dan atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan menghilangkan kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah terjadinya pelecehan seksual itu karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender. Maksudnya ketimpangan relasi kuasa itu seperti apa sih? Jadi ketimpangan relasi kuasa itu semacam penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan yang dimiliki, baik itu aksesan kepada karyawan, guru terhadap peserta didik, kepala sekolah kepada jajaran di bawahnya dan sebagainya. Atau ketika kita berbicara tentang ketimpangan gender ya, relasi gender itu notabene laki-laki itu akan merasa lebih kuat, sehingga umumnya yang stigma yang sering terjadi adalah terjadi pelecehan seksual dari
laki-laki kepada perempuan. Jadi seperti itu. Nah, kenapa sih ini sangat-sangat dikecam dalam dunia pendidikan? Karena pertama itu tadi akan sangat mempengaruhi kehidupan atau berdampak pada psikis dan fisik seseorang. Nah, seperti itu. Terus kita bertanya-tanya nih, apa aja sih jenis dari kekerasan seksual itu? Nah, kalau dari Permendikbudristek nomor 31 2021 itu ada 4 ya, jenis kekerasan seksual. Yang pertama yaitu verbal. Nah, di sini biasanya ada kan yang suka dengar orang siul-siul di jalan gitu menggoda kita gitu kan. Itu pun udah termasuk salah satu kekerasan seksual. Biasanya itu dikatakan sebagai catcalling. Kalau dari definisinya sendiri, pelecehan seksual verbal atau kekerasan seksual yang berbentuk verbal itu merupakan perilaku atau mengutarakan ujaran bernuansa seksual yang mendiskriminasi atau melecehkan penampilan fisik ataupun identitas gender orang lain. Nah, contohnya di situ ada lelucon yang bernuansa seksual, siulan salah satunya, ataupun panggilan yang bernuansa gitu. Lalu untuk yang kedua, ada juga jenis yang berupa non fisik. Nah, non fisik di sini yaitu membujuk, menjanjikan atau menawarkan sesuatu atau mengancam seseorang melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh orang tersebut. Jadi salah satu contohnya adalah memandang tubuh orang lain gitu ya secara terus-menerus, ataupun yang membuat kita tuh nggak nyaman gitu loh. Nah, itu pun termasuk salah satu pelecehan seksual. Nah, terus juga ada juga bagian yang terkadang kita suka tahu kasus seperti orang menunjukkan, mohon maaf, alat kelaminnya kepada orang lain di keramaian umum misalnya atau di hadapan kita tanpa persetujuan, itu kan termasuk kekerasan seksual. Padahal mereka yang menawarkan gitu. Nah, selain itu ada juga nih jenis yang berupa fisik. Nah, umum banget ini terjadi atau secara fisik ya, dimana kalau berkaitan dengan fisik ini biasanya menyentuh, mengusap, meraba, memegang atau menggosokkan bagian pada area pribadi seseorang. Ini termasuk kekerasan seksual. Dan dalam hal ini yang paling parah adalah ketika seseorang memaksa orang lain untuk melakukan aktivitas seksual atau percobaan pemerkosaan. Nah, untuk yang terakhir, kita hidup di zaman digital ya, dimana sangat dekat sekali dengan sosial media. Bahkan di sosial media kita bisa kena ke seksual. Nah, kekerasan seksual dalam sosial media itu seperti apa? Biasanya bentuknya itu adalah ketika seseorang mengirimkan teks, foto, audio, atau hal-hal lainnya yang bernuansa seksual. Dan mungkin ketika penerimanya pun udah menegur, negatif yang mengarah ke hal-hal sensual gitu, itu pun termasuk. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, dalam lingkungan pendidikan ya misalnya, kekerasan seksual itu biasa dilakukan oleh siapa sih gitu kan. Nah, di sini ada data dalam Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang datanya kita ambil dari sebuah portal berita media Indonesia. KPAI mengungkapkan anak korban kekerasan seksual terjadi sebanyak 487 kasus dari Januari sampai Agustus 2023. Nah, lalu kemudian Federasi Serikat Guru Indonesia itu mencatat bahwa sejak 5 bulan awal di tahun 2023, yaitu sampai bulan Mei, itu terjadi 22 kasus itu terjadinya di satuan pendidikan dengan jumlah korban 202 anak atau peserta didik. Nah, dari data ini juga kita dapat melihat bahwa pelaku itu 31,8%-nya adalah guru. Dan pemilik atau pemimpin pondok pesantren pun bisa melakukannya 18,2%. Kepala sekolah sebanyak 13,3%, guru ngaji
diuji di satuan pendidikan informal itu sebanyak 13,63%. Nah, lalu ada juga tuh yang lain kan, seperti penjaga sekolah, kepala madrasah, dan lainnya. Nah, berarti dapat dikatakan bahwa kekerasan seksual itu tidak hanya dilakukan oleh guru saja, tidak hanya dilakukan sesama teman, tapi bisa juga sebaliknya sebenarnya. Siswa ke guru itu bisa melakukan pelecehan seksual, biasanya berupa verbal ya tadi, kalau terus seperti penjaga sekolah ke siswa itu juga sangat rentan ya, apalagi yang mengincar wanita. Tapi pertanyaannya, apakah selalu kekerasan seksual itu? Tentu tidak ya. Lelaki pun dapat menjadi korban kekerasan seksual. Banyak sekali kasus-kasus yang mengorbankan itu laki-laki, baik itu berupa fisik, berupa verbal dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Dari kekerasan seksual tersebut tentu akan menimbulkan dampak ya, karena tadi sebagaimana disebutkan akan berdampak pada fisik dan psikis seseorang. Nah, kalau kaitannya dengan fisik, itu kekerasan seksual dapat menyebabkan luka fisik. Ketika anak atau korban pelecehan seksual itu dipaksa, pemaksaan tersebut pasti akan atau luka lainnya. Jika sampai terjadi, mohon maaf, pemerkosaan gitu ya, itu bahkan ada peluang untuk menularkan penyakit menular seksual karena kan kita tidak tahu pelaku telah melakukan hubungan seksual itu dengan saja gitu, aman atau tidak gitu, dan korban bisa saja tertular karena selain itu dari penyakit tersebut tentunya akan mengganggu sistem reproduksi atau organ reproduksi pada korban ya kan. Nah, itu kalau secara fisik. Sedangkan kalau secara psikis itu justru lebih banyak lagi ya dampaknya. Karena psikis itu kan sesuatu yang tidak dilihat, tidak terlihat, namun dirasakan melalui jiwa. Nah, dampak kekerasan seksual kalau melalui maksud saya terhadap kondisi psikis seseorang itu biasanya hilang rasa percaya, apalagi jika dalam konteksnya tadi kita bahas di sekolah ya, di sekolah misalkan korbannya adalah peserta didik. Peserta didik ini akan hilang kepercayaan kepada pelakunya, misalkan pelakunya teman, misal pelakunya adalah guru atau petugas, korban tersebut akan hilang rasa percaya kepada mereka. Nah, lalu yang selanjutnya adalah biasanya untuk korban kekerasan seksual itu akan sulit mengendalikan emosi karena di dalamnya pasti ada rasa yang memberontak, baik itu amarah, rasa sedih, rasa tidak percaya, kecewa, dan lain sebagainya. Karena semua rasa yang berkecamuk itu akan sulit gitu karena sulit mengendalikan emosi ini, akan timbul lagi nanti dampaknya, yaitu impulsif, dimana dia ini akan bertindak melakukan sesuatu itu tanpa berpikir lagi gitu, itu merugikan dirinya atau tidak. Dia melakukan hal-hal yang beresiko itu tanpa berpikir panjang lagi. Nah, dampak lainnya lagi adalah disosiasi. Disosiasi itu adalah ketika korban memisahkan diri dari orang-orang di sekitar, dari peristiwa, jadi dia tuh semacam ingin lari dari kenyataan. Ia merasa kehidupan nyata itu tidak ada gitu, karena ada penyangkalan dalam dirinya bahwa dia korban kekerasan seksual. Biasanya nanti timbul gangguan yang selanjutnya, yaitu atau rasa tidak percaya diri, merasa berbeda sendiri, dan lain sebagainya. Dari situ juga nanti akan muncul lagi nih dampaknya dalam psikis seseorang, yaitu gangguan kecemasan atau seperti yang tadi ya, karena hilang rasa percaya, kemudian
dia akan merasa seperti dunia ini tidak aman bagi dia gitu, sehingga jadilah kecemasan gitu. Lalu terkait gangguan pola makan, kondisi psikologis seseorang itu biasanya terhadap pola makan. Ada yang jadi nafsu makan ya, dia melampiaskan semua amarahnya di makanan. Jadi daripada ia mengatakan atau tidak tahu bagaimana caranya mengekspresikan dan merasakan, ia lebih memilih untuk makan yang banyak. Lalu dampaknya apa sih kalau makan kebanyakan? Terus nanti timbul apa lagi? Timbul penyakit, apa, komplikasi ya, misalnya gagal ginjal, diabetes, jatuhnya nanti akan ke kondisi fisik seseorang lagi. Tapi bisa juga ketika seseorang itu mengalami kondisi yang kurang sehat karena suatu trauma atau tadi sebagai bisa jadi malah nggak mau makan gitu, akhirnya apa, sakit ya kan, asam lambung naik, banyak penyakit lain juga gitu. Itu dampaknya ketamanya dari psikologis itu bisa. Nah, lalu untuk dampak psikologis yang selanjutnya, trauma dan depresi. Kita tahu ya kalau orang udah trauma itu, misalkan siswa nih, dia merasa trauma dengan kejadian tersebut atau kekerasan di sekolah misalkan, dia akan merasa takut dengan apapun yang berbau dengan sekolah, baik itu teman, baik itu guru, baik itu sekolah. Alhasil apa? Jadi anak itu tidak akan mau melanjutkan sekolah lagi. Itulah yang sangat-sangat dikhawatirkan. Sedangkan setiap anak itu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, ya kan? Juga yang terakhir, dari gangguan-gangguan tadi atau gejala-gejala akan terangkum dalam gangguan kepribadian sebagai dampak dari kekerasan seksual gitu. Itulah kenapa tadi kekerasan seksual dalam 3 dosa besar yang karena dampaknya ini benar-benar bersifat destruktif gitu. Itu merusak jangka panjang gitu. Tidak hanya dalam jangka panjang sebenarnya, dalam jangka pendek pun sebenarnya kita bisa melihat gitu kan, orang yang berubah nggak mau sekolah gitu. Itulah kenapa mini webinar ini dilaksanakan, karena sebenarnya yang berkewajiban untuk menjaga sekolah bukan hanya guru ataupun pihak sekolah gitu ya, melainkan masyarakat juga pun dengan peserta didik. Nanti kita adakan ini webinar supaya peserta apa aja sih bentuk kekerasan seksual, lalu dampaknya itu seperti apa, sehingga seminimal-minimalnya peserta didik tidak akan melakukan kekerasan seksual terhadap temannya atau terhadap gurunya ataupun dan mungkin nanti bisa akan menebar kebaikan kepada yang lainnya. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Nah, seperti yang tadi sudah saya katakan ya, masalah yang kita angkat di sini tadi, kenapa sih seseorang itu bisa menjadi atau apa sih penyebabnya gitu kan? Ketimpangan relasi kuasa, baik kuasa jabatan, kuasa usia maupun kuasa gender gitu. Yang kedua, kenapa seseorang itu rentan atau mudah sekali menjadi korban kekerasan seksual? Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa seseorang akan mudah menjadi korban kekerasan seksual itu karena kurangnya pengetahuan kekerasan seksual dan bagaimana sih caranya untuk mengadukan satuan pendidikan yang nanti ini mungkin akan dibahas oleh Nadia. Baik, untuk slide yang selanjutnya, di slide selanjutnya ini sebenarnya untuk pelaku untuk korban kekerasan seksual ataupun orang yang mengetahui bahwa ada kekerasan seksual itu harusnya berani saja untuk mengadukan baik kepada pihak sekolah dan lain sebagainya ataupun di pihak kepolisian gitu ya, karena di
sini sebenarnya udah ada dasar-dasar hukumnya akan melindungi gitu. Di sini ada aturan untuk sekolah dasar tentang apa penanggulangan, pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan sudah tertuang pada Permendikbud nomor 82 tahun 2016. Lalu ada juga Permendikbud Sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lalu pada Mei 2022 lalu itu DPR RI juga telah mengesahkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual seperti itu. Nah, jadi mungkin sekian ya untuk pengenalan tentang kekerasan seksual. Jadi harapannya semoga nanti dengan adik nih atau rekan-rekan udah tahu apa sih kekerasan seksual itu bentuknya. Lalu setelahnya nanti kita bahas tentang cara mencegahnya dan menciptakan lingkungan belajar yang aman bagi peserta didik. Kita dapat mengimplementasikannya dan sebagai sisi gitu. Sekian pemaparan materi dari saya kembali. Baik, terima kasih kepada Ibu Kasyafi Kasdiarianto SPD yang telah menyampaikan materinya sangat luar biasa ya. Jadi sekarang kita tahu nih tentang apa sih itu tentang kekerasan seksual, kemudian jenis-jenisnya, kemudian ada tadi dampaknya sangat banyak ya ternyata kekerasan seksual itu ada beberapa macam dan ternyata dampaknya sangat banyak baik dengan psikis dan fisik ya terutama. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu kami menyiapkan sebuah ice breaking. Namun sebelum kita ke ice breaking, kami menyiapkan jargon. Jadi jargonnya adalah ketika saya bilang pelajar bebas kekerasan seksual, nah teman-teman bisa menjawab, saya tahu, saya cegah, saya lihat, saya lapor, gitu ya. Boleh dicoba ya? Coba kita coba ya. Kita coba satu kali. Jadi, pelajar bebas kekerasan seksual. Saya tahu, saya cegah, saya lihat, saya lapor. Saya lapor. Oke. Sudah beberapa ya, sudah ada yang bisa beberapa. Oke, kita sekali lagi biar lebih lancar ya. Siap, Oke, satu semangat. kali lagi. Pelajar bebas kekerasan seksual. Saya tahu, saya cegah, saya lihat, saya lapor. Oke, terima kasih semuanya. Nah, selanjutnya kami menyediakan sebuah game ya, bukan game. Sudah saya kirim ke ruang chat. Bisa dilihat apakah bisa mengakses linknya. Belum bisa. Bagaimana? Sudah saya kirimkan kembali linknya. Sudah bisa. Sudah bisa ya? Sudah. Bisa dibuka, kemudian di situ sambil ada sebuah pertanyaan ya.
Di situ tertampil ada pertanyaan bisa teman-teman jawab sesuai dengan pengetahuan teman-teman setelah mempelajari materi yang sudah disampaikan. Mitos atau fakta laki-laki tidak akan mengalami kekerasan seksual? Jawabannya mitos, 1 respon, 2 respon. Ada yang jawab fakta? Coba kita lihat jawabannya ya. Ada yang menjawab mitos, ada yang menjawab fakta. Sudah 7 responden. Selanjutnya, mitos atau fakta semua pelaku pelecehan seksual pada anak adalah laki-laki dewasa? Coba menurut pendapat teman-teman, mitos atau fakta? Mitos. Kebanyakan menjawab mitos. Oke, terima kasih sudah berpartisipasi di game ini, teman-teman. Baiklah. Baik, terima kasih teman-teman yang masih semangat untuk bergabung atau masih semangat untuk mendapatkan ilmu di webinar ini. Nah, kita akan melanjutkan ke pemateri selanjutnya. Nah, pemateri ini bernama Bapak Yogi Febrian SPD. Nah, untuk lebih jelasnya atau bisa nanti Bapak Yogi berkenalan sendiri agar kita bisa mengetahui lebih lanjut bagaimana atau tentang mengenai kekerasan seksual di lingkungan sekolah ya. Maka kepada Bapak Yogi Febrian SPD, tempat dan waktu dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih kepada Bu Moderator. Oke, kali ini di sini kita akan berbagi atau sharing ya teman-teman tentang bagaimana untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di satuan pendidikan. Nah, tentunya dari sini kita juga mempunyai timbul pertanyaan tentang bagaimana sih kita untuk sebagai pendidik ataupun tenaga pendidikan ataupun sebagai siswa di dalam suatu sekolah tersebut tentang mencegah dan menangani kekerasan seksual di satuan pendidikan. Nah,
pertanyaan ini timbul, mungkin pertanyaannya yaitu adalah mengapa di satuan pendidikan harus mencegah dan menangani bentuk dari tindakan kekerasan seksual. Nah, dari pemateri sebelumnya sudah disajikan bahwa karena yang sudah kita lihatkan tadi bahwa di satuan pendidikan juga terdapat sebuah oknum atau pemberlakuan dari oknum pendidik, tenaga pendidik atau sesama siswa, bahwa tindakan kekerasan seksual itu masih ada di dalam lingkup sekolah. Nah, sehingga dari sini perlunya untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di satuan pendidik agar di dalam suatu lingkungan sekolahan menjadi tempat belajar yang menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua warga sekolahnya. Oke. Nah, selanjutnya yaitu tentang bagaimana menciptakan suatu sekolah sebagai ruang yang aman. Nah, di sini berarti sekolah menjadi sebagai ruang yang aman, yaitu yang pertama adalah membuat rasa aman. Nah, membuat rasa aman ini adalah di mana kekerasan seksual tersebut tidak ada di dalam suatu lingkungan sekolah, namun kekerasan-kekerasan yang lain juga tidak ada juga di dalam suatu lingkungan sekolah. Nah, maka dari itu perlunya di dalam suatu instansi pendidikan, di situ juga melakukan suatu penegakan aturan atau disiplin yang jelas dan tegas tentang kekerasan, suatu tindakan kekerasan yang ada di dalam suatu sekolah. Nah, sehingga aturan dan disiplin tersebut harus diberlakukan secara konsisten dan adil. Nah, kemudian sekolah dapat memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku tindakan kekerasan seksual baik secara fisik maupun non fisik. Nah, jadi ketika di dalam suatu sekolahan ini, di dalam suatu persekolahan, maka di dalam sini sekolahan tersebut harus melakukan tindak tegas di dalam suatu tindakan kekerasan seksual yang telah terjadi. Nah, kemudian yang kedua adalah memberikan efikasi penanganan kekerasan seksual. Nah, maksudnya efikasi penanganan kekerasan seksual ini adalah di mana bagi korban atau yang terjaring dari suatu kekerasan seksual tersebut mendapatkan suatu penanganan dengan cepat, tepat, dan aman, sehingga nanti di dalam sekolahan tersebut juga si korban juga merasa bahwa di sekolahan tersebut terlindungi dan menjadi sekolahan tersebut menjadi aman dan nyaman. Oke, kemudian yang ketiga adalah memberikan suatu konsepsi bahwa kekerasan seksual itu sangat bahaya. Nah, maka dari sini perlunya kesadaran tentang bahaya yang terjadi pada korban kekerasan seksual harus dipahami dan ingat bagi pendidik, tenaga kependidikan maupun siswa. Oke, selanjutnya yaitu tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di sekolahan. Nah, maka dari itu di dalam suatu sekolahan harus adanya suatu pelayanan. Nah, di sini yang pertama adalah pelayanan dasar. Nah, pelayanan dasar yaitu di situ di dalamnya yaitu menumbuhkan dan menjaga budaya sekolah. Nah, maksudnya yaitu di situ bahwa di suatu sekolah tersebut juga memberikan suatu pemahaman dasar bahwa tentang kekerasan seksual ini khususnya dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, kemudian atau dapat melalui suatu pendidik dengan mengaitkan suatu bahasan materi dengan bahasan topik ini atau tentang bahayanya suatu kekerasan seksual. Nah, kemudian yang kedua adalah adanya layanan responsif. Nah, adanya layanan responsif ini adalah jika di dalam suatu sekolahan tersebut telah terjadi suatu kejadian terjadinya kekerasan seksual. Nah, maka dari situ layanan responsif inilah yang bertindak. Nah, maka dari itu layanan responsif ini berguna untuk menangani isu yang terjadi di satuan pendidikan yang dimulai dari pencarian informasi secara holistik maupun komprehensif. Jadi, pencarian informasi tentang kekerasan seksual di dalam sekolahan tersebut harus dilakukan dari semua bagian atau semua khalayak, sehingga di situ kekerasan seksual tidak akan terjadi di dalam suatu sekolahan. Maka bagi warga sekolahan perlunya menyadari bahwa suatu tindakan kekerasan seksual ini sangat membahayakan bagi
bagi korban yang menerima suatu kekerasan seksual tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu adanya dukungan sistem. Nah, maksudnya dukungan sistem ini adalah bahwa dari layanan-layanan yang terjadi yang telah diterapkan tadi, bahwa dukungan sistem ini bahwa dari suatu sekolah juga melakukan suatu aturan-aturan yang juga melakukan pendisiplinan dari suatu sekolahan tersebut. Nah, maksudnya adalah seluruh warga sekolah dapat menangani atau dapat mengetahui bahwa tindakan kekerasan seksual itu perlu ditindaklanjuti, sehingga semua warga sekolah bahwa sadar bahwa kekerasan seksual ini adalah sangat bahaya bagi si korban untuk terkait mentalnya, yang sudah dijelaskan pada pemateri sebelumnya bahwa kepercayaan diri dari suatu si korban, maka dia akan menurun ketika dia mendapatkan suatu kekerasan seksual. Nah, maka dari itu dukungan sistem terkait bahayanya kekerasan seksual harus ada di dalam suatu sekolah, sehingga akan memunculkan suatu lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang bagaimana jika kita melihat suatu tindakan kekerasan seksual di sekolah. Nah, adapun tindakan kita ketika kita melihat suatu tindakan kekerasan seksual di sekolah, yaitu kita melakukan misal nih, kalau kita adalah seorang siswa, maka misal yang melakukan suatu tindakan kekerasan seksual juga tersebut adalah siswa, dan ternyata itu adalah teman kita. Nah, maka dapat kita melakukan suatu peneguran kepada teman kita bahwa suatu kekerasan seksual itu adalah tindakan sangat berbahaya bagi korbannya. Karena apa? Tindakan kekerasan seksual tersebut dapat menurunkan percaya diri bagi si korban dan mentalnya. Nah, mengapa? Kekerasan seksual ini kan juga bisa melalui verbal ataupun non verbal. Nah, di mana melalui kalimat kita berbicara pun bisa saja kalimat kita tidak sadar bahwa itu adalah suatu tindakan kekerasan seksual. Maka dari itu, sebagai teman kita juga saling menegur tentang suatu tindakan kita yang telah kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengalihkan. Nah, maksudnya mengalihkan ini adalah ketika kita tidak sanggup menegur teman kita dapat mengalihkan perhatian dari pelaku kekerasan seksual terhadap korban. Tentang mengalihkan ini adalah bisa saja kita melakukan suatu meminta tolong kepada pelaku agar tidak melanjutkan atau meneruskan suatu tindakan yang mereka lakukan. Atau ketika kita tidak bisa melakukan keduanya itu, bisa saja kita melaporkan kepada pihak pada sekolah. Nah, misalnya adalah kepada guru, kepada satpam yang ada di sekolahan, ataupun yang ada pada di dekat kita. Nah, kemudian selanjutnya adalah menunda. Nah, maksudnya menunda ini adalah ketika telah terjadi suatu kekerasan seksual, yang dimana si korban ini kita melihat bahwa korban ini telah dilakukan suatu kekerasan seksual, yang dimana kekerasan seksual tersebut kita dapat melakukan pendekatan kepada si korban untuk menanyakan bantuan apa yang dibutuhkan pada dirinya, kemudian memberikan bahwa perlunya menceritakan suatu tindakan pelaku tersebut kepada pihak yang berwajib. Kemudian dari situ juga agar menjadi korban itu merasa nyaman ketika berada di lingkungan sekolahan. Dan kemudian yang paling penting adalah melakukan dokumentasi. Nah, di zaman sekarang ini bahwa tidak mungkin bahwa di dalam suatu sekolahan, khususnya di SMA ya, di sini adalah SMA Negeri 1 Natar, bahwa dokumentasi ini sangat penting apabila kita melihat suatu tindakan kekerasan di dalam sekolahan. Maka dari itu, hal yang paling mudah yang paling kita lakukan ketika kita melihat suatu kekerasan seksual atau kekerasan yang lain di dalam sekolahan adalah melakukan dokumentasi. Dan kemudian berlanjutnya gimana? Nah, berlanjutnya adalah kita memberitahukan kepada pihak di sekolahan, yaitu kepada BP ataupun kepada wali kelasnya. Dan selanjutnya yaitu tentang pencegahan kekerasan seksual di satuan pendidikan. Nah, ini adalah bagaimana peran pendidik
atau peran di dalam instansi pendidikan untuk mencegah kekerasan seksual di dalam satuan pendidikan. Nah, cara mencegahnya adalah bisa di dalam sekolahan tersebut atau kepala sekolah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga psikologi atau melakukan sosialisasi pengawasan dan evaluasi. Nah, melakukan sosialisasi pengawasan dan evaluasi ini bisa memberikan jadwal kepada pendidik ataupun dengan ketenaga pendidikan yang lain atau kepada siswa juga bisa tentang apa yang telah terjadi di dalam sekolahannya, sehingga di situ evaluasi di dalam suatu sekolahan perlu bahwa peristiwa-peristiwa apa saja yang telah terjadi dalam sekolahan tersebut. Dan kemudian yang terakhir adalah hal yang paling mudah, yaitu memberikan suatu papan informasi tentang bahayanya tentang kekerasan seksual, sehingga nanti di situ papan informasi ini dapat dijadikan suatu bacaan kepada siswa bahwa kekerasan seksual ini adalah sangat bahaya bagi dirinya maupun bagi orang lain. Nah, mungkin cukup ini saja dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman kita semua. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Yogi Febrian SP yang telah menyampaikan materi tentang bagaimana sekolah menjadi ruang yang aman bagi peserta didik, kemudian pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilihat dari sisi kita sebagai siswa, kita sebagai pakar pendidik atau guru, kemudian sebagai masyarakat di lingkungan sekolah. Jadi bisa disimpulkan bahwa kita semua berperan penting dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Gitu ya. Baik, materi sudah disampaikan semua oleh guru materi kita. Apabila teman-teman peserta webinar ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kira-kira mungkin kurang paham dari penjelasan yang disampaikan oleh pemateri, boleh ditanyakan. Mungkin boleh raise hand ya yang ingin bertanya. Baik, kepada saudari Aulia Faradila. Baik, silahkan. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Baik, saya Aulia Faradila dan saya kelas 12. Di sini saya ingin bertanya, pada kenyataannya kan banyak orang korban kekerasan seksual nih, khususnya di lingkungan pendidikan memilih untuk diam. Apakah alasannya dan bagaimana untuk membuat mereka mau berbicara tentang hal yang mereka alami? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Aulia yang pernah bertanya ya. Pertanyaan itu tentang banyak korban kekerasan seksual di lingkungan sekolah itu mereka memilih untuk diam. Nah, apakah alasannya dan bagaimana untuk membuat mereka mau berbicara? Mungkin dari pemateri kita ada yang ingin menjawab pertanyaan dari teman kita? Oke, baik, Ibu Karsafika, silahkan. Baik, terima kasih ya kepada Aulia untuk pertanyaannya tadi tentang kenapa sih banyak korban di lingkungan pendidikan ya yang mengalami kekerasan seksual itu memilih untuk diam gitu. Terus sih caranya dengan coba menjawab. Jadi kebanyakan alasan dari korban itu diam atau menutup rapat-rapat apa yang dia alami itu karena terjadinya tadi relasi kausal itu. Jadi ada kekuasaan. Biasanya misalkan peserta didik yang mengalami gitu ya, itu tuh diancam nilai gitu. Misalkan yang pelakunya adalah guru atau diancam tidak naik kelas gitu. Sedangkan mungkin mereka saat itu merasa ketakutan gitu, jadi mereka lebih memilih untuk diam.
atau bisa juga terdapat kadang itu ancaman kalau misalkan kita speak up itu nanti bakal malu-maluin sekolah gitu. Nah kadang hal-hal yang seperti itu yang membuat korban itu lebih memilih untuk diam, dan malah dampaknya apa, kadang itu jadinya nggak mau sekolah karena hal itu. Dia diam terhadap sekolah, dia diam terhadap orang di rumah, mengurung diri, disosiasi seperti itu. Nah itu dampak-dampaknya. Lalu kalau untuk gimana sih mereka mau speak up, jika kita telah lagi tadi kan ada peran ya, misalnya kita bisa menggunakan psikolog atau di sekolah itu apalagi SMA ya Aul, itu ada bimbingan konseling. Nah tugas guru bimbingan konseling, wali kelas, guru itu seharusnya mampu merangkul peserta didik supaya nyaman dan mau terbuka gitu. Biasanya kan anak-anak yang suatu masalah itu pasti beda ya dari orang. Ajak bicara baik-baik. Lalu selain itu pentingnya sosialisasi kepada peserta didik untuk sadar bahwa dirinya itu penting untuk dilindungi dan harus berani melawan kekerasan seksual itu supaya tidak terjadi pada diri sendiri maupun jadi kesadaran diri sendiri itu penting untuk menjadikan mereka mau berbicara gitu. Itu diadakan sosialisasi. Jika suatu hari kita melihat ada kekerasan seksual yang kita ketahui ataupun para terdekat kita bisa ajak mereka untuk berbicara dan mau melapor. Ingat, kalau kita melapor kita pasti dilindungi. Dan pentingnya nanti diadakan juga sosialisasi tentunya kepada pihak sekolah untuk terus melindungi peserta didik dari kekerasan. Saya rasa seperti itu. Baik, terima kasih Bu Karsa. Bagaimana Saudari Aulia? Apakah jawabannya bisa dipahami? Iya bisa moderator, terima kasih. Oke. Baik teman-teman yang lain, adakah lagi mungkin pertanyaan yang ingin disampaikan kepada pemateri kita? Baik. Sudah cukup jelas ya? Baik, jika sudah cukup jelas, maka webinar hari ini bisa kita selesaikan. Namun sebelum itu, kita lakukan jargon sekali lagi ya. Kita jargon sekali lagi untuk biar kita semangat sebagai garda terdepan atau sebagai yang berperan aktif untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Baik, jika saya bilang pelajar bebas kekerasan seksual, maka teman-teman menjawab, saya tahu, saya cegah, saya lihat, saya lapor. Begitu ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Pelajar bebas kekerasan seksual. Saya tahu, saya cegah, saya lihat, saya lapor. Saya lapor. Oke, terima kasih semuanya. Baik, rangkaian acara demi acara sudah kita lalui bersama. Kita sudah di penghujung acara. Marilah kita tutup webinar pada siang hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sebelum teman-teman leave, kami minta dokumentasi foto terlebih dahulu ya. Teman-teman yang belum on cam mungkin bisa siapkan pose terbaiknya atau bisa on kameranya untuk kita dokumentasi bersama-sama. Sebentar. Baik, boleh yang mau kamera? Saya tunggu. Ambil makan boleh nggak? Boleh, silahkan. Kita tunjukkan pose terbaik kita untuk dokumentasi webinar pada siang hari ini. Baik, saya ambil gambar ya. 1, 2, 3. Sebentar.
Baik, sekali lagi. Sepertinya ada yang on cam. Oke, ini udah lumayan banyak yang on cam. Oke. Oke, bisa on kamera. Siapkan posisi pose terbaiknya. Kita ambil gambar. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada teman